Shalom KKS yang taat dan setia. Pada Yosua pasal 3 ini, kita diingatkan kembali apa yang pernah dilakukan Musa membelah Laut Teberau dilakukan juga oleh Yosua, yaitu membelah Sungai Yordan. Jadi, pelajaran apa yang kita dapatkan dari bacaan hari ini? Kita hidup di masa di mana Tuhan Yesus naik ke surga, masa di mana Roh Kudus tinggal di dalam kita. Tuhan Yesus berkata, Yohanes 14 ayat 12-13, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kita hanya berfokus pada Kristus, kehidupan rohani kita akan menjadi sangat menyenangkan. Selalu ada yang baru dalam hidup kita, karena ada sesuatu yang ilahi menyertai kita. Jika kita hanya mengandalkan kekuatan manusia kita, maka akan banyak kelelahan dan depresi menghinggapi kita. Janji Tuhan kepada Musa dan Yosua juga berlaku bagi kita. Iblis akan gemetar melihat kita disertai Tuhan. Namun hal ini tidak berlaku bagi yang masih bersahabat dengan iblis, dengan segala ikatan-ikatan dosa dan dunia. Pada pasal 4, peristiwa yang dialami Musa dialami juga oleh Yosua. Yosua dan bangsa Israel menyeberang Sungai Yordan dalam kondisi kering. Menyeberang Sungai Yordan dalam kondisi sungai kering telah membuat bangsa-bangsa lain gemetar. Jadi, yang membuat musuh-musuh kita gemetar adalah penyertaan Tuhan atas hidup kita. Musuh kita bukan suami, istri, atau atasan kita. Musuh kita adalah roh-roh jahat yang menguasai mereka. Kesadaran akan hadirat Tuhan dalam diri kita harus dibentuk setiap hari, sehingga hidup kita dikuasai hadirat Tuhan dan membuat iblis gemetar, karena kita dimampukan untuk mengikat roh-roh jahat yang ada di dalam diri orang-orang yang terdekat kita. Selama 40 tahun perjalanan padang gurun, bangsa Israel terbagi menjadi 2 generasi, yakni mereka yang telah disunat saat keluar dari Mesir, namun mati akibat memberontak dan tidak mendengarkan firman Tuhan, dan generasi yang lahir di padang gurun yang harus disunat sesampainya di tanah perjanjian. Sunat berarti berbicara tentang memotong atau meniadakan sesuatu yang najis. Jika hati kita tidak selalu bersih, maka Tuhan akan membersihkannya melalui penyakit dan masalah-masalah, entah masalah keuangan, keluarga, atau pekerjaan yang bertujuan untuk menghindarkan kita dari kesombongan, kepahitan, dan agar kita tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Sunat juga berbicara tentang ranting yang tidak berbuah akan dipotong. Oleh karena itu, mari tercangkok dalam pokok anggur, yakni Tuhan Yesus, agar kita berbuah dalam segala aspek. Yohanes 15 ayat 5, terjemahan baru edisi 2. Akulah pokok anggur dan kamulah carang-carangnya. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Amin.